Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 IPS. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas prakarya tentang proposal usaha. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Seni budaya adalah suatu unsur keindahan yang setiap hari dilakukan sehingga menjadi sebuah kebudayaan. Begitu pula dengan masakan khas Indonesia. Maka dari itu kita patut melestarikan makanan khas kita ini agar tidak diambil oleh negara lain. Banyak sekali di Indonesia macam-macam makanan khas Nusantara atau bisa sering kita sebut dengan makanan khas kuliner. Karena negara kita terdiri dari beberapa pulau dan beberapa provinsi, di mana setiap provinsi mempunyai makanan khas daerahnya masing-masing, yang mana makanan kuliner tersebut menjadikan salah satu identitas suatu daerah tersebut. Keanekaragam suku bangsa dan budaya bahasa agama dan istiadat yang berbeda-beda itulah yang menciptakan aneka ragam masakan, makanan, dan minuman yang bermacam-macam. Nah, sate adalah masakan di mana daging ditusuk ke tusukan sate, setelah dipotong kecil-kecil, lalu dibakar di atas batu arang kayu. Setelah selesai, sate akan disajikan dengan bumbu kacang, kecap, atau bumbu lainnya. Makanan ini juga sangat populer di Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, dan Belanda, khususnya di Indonesia sebagai makanan asalnya. Lanjut bagian B, para pendiri ada Abdul Latif, saya sendiri Fawaz, Muhammad Firza, Saad Nabil Ali, Zakaria. Selanjutnya bab 2 akan dilanjutkan oleh Saad Nabil Ali. Dipersilahkan kepada Saad Nabil Ali. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi bab 2 tentang pembahasan. Aspek pemasaran. Gambaran umum pasar yaitu nama produk sate ayam, jenis produk makanan, ukuran sedang, manfaat utama sebagai salah satu makanan khas Indonesia, dan manfaat turunan sebagai makanan berat. 2. Segmentasi pasar. Segmen geografis. Segmen geografis. Usaha kami berada di wilayah Syarafiyah di pinggir jalan yang di sampingnya banyak toko-toko lain atau penduduk di sana bermacam-macam. B. Segmen demografis. Sate ayam adalah makanan yang terjangkau harganya yang tentunya dapat dinikmati oleh berbagai macam kalangan apa saja, baik laki atau perempuan bisa. C. Segmen psikografis. Masyarakat di sana dengan berbagai perilaku, kelas sosial, gaya hidup, serta kepribadian dapat menikmati sate ayam. Karena sate ayam adalah makanan yang terjangkau dan membuat perut kenyang sehingga dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. 3. Strategi pemasaran. Strategi harga. Metode penerapan harga yang ada pada produk sate ayam yang kami gunakan ialah menyesuaikan harga sesuai harga pasar bahan baku di sekitarnya. B. Strategi promosi. Metode yang kami gunakan pada produk sate ayam adalah berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan poster di daerah sekitar. C. Strategi distribusi. Kami menggunakan alternatif distribusi langsung di mana kami akan mendistribusikan dan memasarkan produk kami sebagai produsen langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara. Selanjutnya presentasi ini dilanjutkan kepada Saudara Aif. Untuk Saudara Aif dipersilakan. Terima kasih. Saat saya akan melanjutkan aspek produksi, proses produksi. Tahap pembuatan bumbu kacang. Siapkan kompor dan wajan dengan minyak goreng untuk menggoreng kacang tanah. Goreng kacang hingga benar-benar matang. Setelah itu angkat kacang yang sudah matang. Setelah dingin, giling kacang. Siapkan bumbu yang sudah dihaluskan.
tumis bumbu hingga matang. Lalu tambah air. Setelah mendidih, masukkan kacang yang sudah digiling. Lalu aduk setiap saat. Tambahkan daun salam dan daun jeruk parut. Setelah mengental, angkat dan tuang ke panci. Tahap membuat sate. Siapkan nampan daging ayam, tusuk sate, talenan, dan pisau. Pisahkan tulang ayam dengan dagingnya, potong kecil-kecil dagingnya. Lalu tusuk daging yang sudah dipotong-potong dengan rapi. Presentasi selanjutnya akan dilanjuti oleh Zakaria. Terima kasih kepada Saudara Arif. Saya akan melanjutkan presentasinya. C. Aspek organisasi manajemen. 1. Struktur organisasi. Struktur organisasi dalam sate ayam dapat dilihat dari bagian berikut. Pertama, ketua. Pawas, bagian pemasaran Zakaria, bagian produksi Saad dan Firza, bagian keuangan Abdul Latif. 2. Job description. Deskripsi pekerjaan bagian masing-masing. Pertama, ketua. Mengordinir dan memimpin jalannya usaha serta bertanggung jawab terhadap keberhasilan usaha sate ayam. K3. 2. Pemasaran. Menjalankan usaha-usaha pemasaran produk terutama dalam hal promosi, baik itu melalui media cetak maupun media sosial. 3. Produksi. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dan mengordinir pelaksanaan proses produksi. 4. Keuangan. Mengatur segala jenis pengeluaran dan pemasukan uang serta membuat laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh Firza. Terima kasih. Bab 3, penutup. Usaha dalam penjualan dan perdagangan sebenarnya memiliki peluang laba yang lumayan. Kita juga mendapat banyak teman atau kenalan, lebih tepatnya mempererat hubungan dengan orang-orang baru. Kami menyadari bahwa kami masih dalam proses pembelajaran. Kami sadar bahwa perdagangan di dunia ini begitu luas, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Dan dalam dunia usaha kita dapat merasakan suka dan duka dalam dunia usaha perdagangan. Kami akan berusaha membuat pembeli senang dan nyaman saat membeli. Kalau kita mau bekerja keras pasti akan mendapatkan hasil yang memuaskan pula. Karena dalam usaha kita harus sabar dan jangan takut rugi. Terima kasih atas presentasinya. Pendengarnya, sekian dari kami. Maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.